Bayangin kerja di kapal pesiar, keliling dunia, gaji dolar. Tapi tunggu dulu, pria Indonesia satu ini nggak cuma pulang bawa koper, tapi juga 4 istri dari 4 negara berbeda. Bukan sinetron, bukan juga film Bollywood, ini kisah unik yang lebih dramatis dari FTV tengah malam. Tapi sebelum kamu ikut bingung atau malah baper, jangan lupa untuk like videonya, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik lainnya, dan baca dulu deskripsi di bawah supaya nggak gagal paham. Ingat, ini bukan tutorial poligami internasional ya, ini hiburan sekaligus kisah hidup yang penuh warna. Yuk kita mulai. Di sebuah sudut Indonesia yang sinyalnya cuma kuat kalau naik ke pohon mangga, hiduplah seorang pria bernama Hermansyah. Bukan vokalis band atau suaminya Ashanti, ini Hermansyah yang asli, anak kampung dari keluarga sederhana, tapi dengan cita-cita tinggi, ingin melihat dunia, dan kalau bisa, isi dompetnya juga ikut naik level. Hermansyah tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, kebun pisang, dan tetangga yang hobi mengurus hidup orang lain. Kalau dia keluar rumah pakai baju baru sedikit, langsung ditanya, dapat dari mana tuh? Jangan-jangan dapat dari cewek kota ya, men? Padahal itu cuma kaos sisa obral 50 ribuan. Sejak kecil, Hermansyah dikenal sebagai anak yang gak banyak gaya tapi pikirannya jauh ke depan. Waktu teman-temannya masih rebutan main PS, dia udah duduk di warung kopi baca brosur, kerja kapal pesiar gaji dolar. Meski awalnya dikira tertarik ikut judi online, ternyata dia serius. Katanya ke teman-teman, bayangin, bisa keliling dunia gratis, makan enak, gaji dolar, dan siapa tahu jodoh juga internasional. Cita-cita Hermansyah bukan muncul tiba-tiba. Ayahnya dulu pernah kerja di pelabuhan, dan sering cerita tentang kapal-kapal besar dan orang-orang asing yang datang dari negeri jauh. Dari situlah, Hermansyah kecil bermimpi, suatu hari gue juga harus bisa keluar dari kampung ini. Nggak cuma sampai terminal kota, tapi sampai luar negeri. Setelah lulus SMA, Hermansyah mulai cari info tentang kerja di kapal pesiar. Dia tahu jalan yang nggak mudah, harus bisa bahasa Inggris, harus punya sertifikat, dan tentu saja, harus punya modal. Masalahnya, satu-satunya modal yang dia punya cuma niat dan motor tua warisan dari pamannya yang starternya lebih sering ngambek daripada nyala. Tapi tekad Hermansyah keras, dia kerja serabutan dulu, dari jadi kuli bangunan sampai jaga warnet, yang pengunjungnya kebanyakan cuma buka Facebook dan YouTube dangdut. Setiap malam, dia belajar bahasa Inggris otodidak, dia nonton film Hollywood tanpa subtitle. Awalnya dia pikir, I'm fine, artinya, saya kebakaran. Tapi lama-lama mulai paham, meski logatnya masih campuran antara bule sama logat Jawa. Suatu hari, Hermansyah nekat ikut pelatihan kapal pesiar. Dia jual motor, minjem uang dari saudara dan tetangga, bahkan sampai harus pura-pura senyum waktu ditanya, ini beneran kerja di kapal atau mau kawin lari, men? Pelatihannya berat, dari bangun subuh buat belajar SOP Hotel Bintang 5, sampai latihan angkat galon sambil jalan, katanya simulasi bawa tray di restoran mewah. Tapi Hermansyah tahan. Dia tahu, setiap keringat yang keluar itu investasi buat masa depan. Akhirnya, hari itu datang juga, Hermansyah diterima kerja di kapal pesiar rute Eropa. Satu kampung heboh, ada yang bangga, ada juga yang iri dan bilang, halah, paling juga cuci piring. Tapi Hermansyah cuek, buat dia, asal halal dan bisa bawa perubahan, pekerjaan apapun nggak masalah. Hari pertama naik kapal, Hermansyah nyaris pingsan. Bukan karena mabuk laut, tapi karena kaget lihat kemewahan kapal itu. Ini kapal atau mall, pikirnya, semua serba bersih, mewah, dan penuh orang dari berbagai negara. Dia merasa seperti orang desa masuk film Marvel. Kerja di kapal ternyata jauh lebih berat dari yang dia bayangkan. Shift panjang, bos bule yang kalau ngomong kayak nembak senapan, dan makanan yang rasanya, ya ampun, kayak nasi kotak yang lupa dikasih garam dan minyak. Tapi Hermansyah tetap bertahan. Dia belajar dari nol. Dari cara menyapa tamu dengan sopan sampai cara pura-pura senyum walau capeknya sudah level dewa. Yang bikin hidupnya menarik, bukan cuma pekerjaan. Di kapal, Hermansyah mulai mengenal orang-orang baru, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari Filipina, India, Brasil, bahkan Eropa Timur. Dan disinilah benih-benih cinta mulai tumbuh. Tapi tunggu dulu, itu ceritanya nanti. Yang jelas, di balik seragam kapal dan kerja kerasnya, Hermansyah mulai berubah. Dari anak kampung yang dulu malu-malu kalau ketemu cewek, sekarang jadi pria percaya diri yang bisa ngobrol dengan siapa saja, bahkan dengan cewek Rusia sambil nyuci gelas. Begitulah awal perjalanan Hermansyah, dari desa kecil yang sinyalnya nyangkut, sampai ke atas kapal pesiar yang sinyalnya satelit.
Tapi ini baru permulaan, karena perjalanan cintanya jauh lebih rumit dari peta rute kapalnya. Setelah berbulan-bulan hidup terapung di atas laut, melayani tamu dari berbagai negara, membersihkan kamar sampai kinclong, dan beradaptasi dengan makanan yang lebih cocok untuk burung merpati daripada lidah kampungnya, Hermansyah akhirnya mendapat kabar bahagia. Kapal tempatnya bekerja akan singgah di Amsterdam, Belanda selama 2 hari. Begitu mendengar nama Belanda, Hermansyah langsung teringat 2 hal. Pelajaran sejarah tentang penjajahan dan gambar bunga tulip yang ada di kalender warung sebelah rumahnya. Dan sekarang, dia akan benar-benar menginjakan kaki di negeri itu, bukan untuk belajar sejarah atau beli tulip, tapi untuk cari kopi dan melihat dunia dengan mata kepala sendiri. Saat kapal bersandar, Hermansyah termasuk orang pertama yang turun. Dengan jaket tipis hasil beli diskon dan sepatu olahraga yang solnya sudah mulai mengelupas, dia menyusuri jalanan kota Amsterdam. Meski angin dingin menusuk sampai ke tulang, hatinya hangat, matanya tak berhenti menatap gedung-gedung tua yang rapi, sepeda yang lalu lalang, dan kanal-kanal tenang yang mengalir di tengah kota. Setelah berjalan beberapa menit, dia melihat sebuah kedai kopi kecil yang tampak nyaman, hangat, dan mengundang. Dari luar, tercium aroma kopi dan roti panggang. Tanpa pikir panjang, Hermansyah masuk, dan di sanalah takdir menunggunya. Di balik meja kasir yang penuh cangkir dan senyuman, berdirilah seorang perempuan muda yang langsung menarik perhatian Hermansyah. Namanya Annelies. Annelies tinggi semampai, berambut pirang kemasan, dan memiliki senyum yang, menurut Hermansyah, lebih manis daripada teh buatan ibuku. Saat pertama kali bertemu pandang, Hermansyah langsung gugup. Dia ingin memesan kopi, tapi bingung mau bilang apa. Akhirnya dia hanya berkata, "Saya mau kopi yang enak." Annelies tertawa kecil, lalu menjawab dengan suara lembut, "Semua kopi di sini enak, tapi kalau kamu mau yang paling hangat, saya buatkan yang spesial." Dan dari situlah semuanya bermula. Annelies tertarik dengan Hermansyah bukan karena cara pesannya yang kaku, tapi karena dia berbeda dari tamu-tamu lain. Hermansyah tidak sibuk dengan telepon genggam, tidak terburu-buru, dan terlihat benar-benar menikmati suasana. Mereka mulai mengobrol. Annelies bertanya tentang dari mana Hermansyah berasal, kenapa bisa sampai di Belanda, dan bagaimana rasanya bekerja di kapal besar. Hermansyah menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur dan penuh semangat. Dia bercerita tentang kampung halamannya yang dikelilingi sawah, tentang ibunya yang jualan gorengan, dan tentang impiannya untuk melihat dunia. Annelies mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Hidupmu jauh lebih menarik daripada orang-orang sini. Kamu seperti tokoh dalam cerita." Hari itu mereka habiskan bersama. Setelah jam kerjanya selesai, Annelies mengajak Hermansyah berjalan-jalan menyusuri kanal, mencoba kue khas Belanda, dan duduk di bangku taman sambil melihat matahari sore merayap turun. Hermansyah merasa seperti sedang bermimpi. "Kalau ini mimpi," katanya dalam hati, "jangan bangunin dulu." Sebelum perpisahan, mereka saling bertukar nomor dan berjanji untuk tetap berkomunikasi. Saat Hermansyah kembali ke kapal, teman-temannya menggoda, "Men, kamu turun 2 jam, naik kapal lagi bawa senyum seminggu." Hari-hari selanjutnya, Hermansyah dan Annelies semakin dekat. Mereka saling berkirim pesan, saling menelpon, saling bertukar cerita. Hermansyah bahkan mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Belanda, walau kadang salah ucap dan malah bikin Annelies tertawa. Lama-lama, hubungan mereka bukan hanya sekadar teman, mereka saling merindukan. Setiap Hermansyah sandar di pelabuhan dan dapat sinyal, yang pertama dia cari bukan kabar keluarga, tapi kabar Annelies. Setiap dia merasa lelah dan hampir menyerah karena pekerjaan berat, pesan dari Annelies membuat semangatnya bangkit kembali. Dan akhirnya, saat masa kontraknya selesai, Hermansyah membuat keputusan besar. Dia tidak langsung pulang ke Indonesia. Sebaliknya, dia terbang ke Belanda, bukan sebagai turis, tapi sebagai lelaki yang ingin melamar wanita yang telah mengubah hidupnya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tapi penuh haru. Keluarga Annelies awalnya ragu, siapa lelaki kecil dari negeri jauh ini. Tapi saat mereka melihat ketulusan Hermansyah, melihat bagaimana dia menghormati keluarga, memperlakukan Annelies dengan penuh kasih sayang, dan mendengar cerita hidupnya, semua keraguan itu hilang. Kini, Hermansyah bukan lagi hanya pekerja kapal, ia adalah suami dari wanita Belanda yang cerdas, mandiri, dan penuh cinta. Ia hidup di negeri yang dulu hanya bisa ia lihat di peta sobek dari buku pelajaran, dan ia jalani hari-harinya dengan bahagia, meskipun kadang masih kangen tempe goreng dan mie instan rasa ayam bawang. Namun, seperti hidup di lautan, tak ada pelayaran yang selalu tenang. Di balik kebahagiaan itu, angin lain mulai bertiup.
Dalam pelayaran berikutnya, takdir membawa Hermansyah ke tempat dan pertemuan yang tak terduga, yang akhirnya menambah jumlah hatinya yang harus dibagi. Setelah menikah dengan Annelies dan tinggal di Belanda selama beberapa waktu, Hermansyah merasa hidupnya seperti mimpi. Setiap pagi bangun dengan peluk istri bule, sarapan roti dan keju, walau kadang diam-diam dia masak mie instan di dapur belakang, dan tiap malam menatap langit Eropa sambil bilang dalam hati, "Wah, aku berhasil keluar dari kampung." Tapi hidup di kapal pesiar adalah dunia yang terus bergerak, dan Hermansyah, seperti kapal yang tak pernah berhenti berlayar, kembali bekerja setelah masa liburnya habis. Annelies mengizinkan, walau sempat bilang, "Ingat, jangan cari masalah ya di luar sana." Hermansyah hanya tersenyum dan menjawab, "Tenang, aku ini lelaki setia." Sayangnya, nasib berkata lain. Istri kedua, Maria, dari Meksiko. Pertemuan kedua terjadi saat kapal singgah di wilayah Karibia. Hermansyah bertugas di restoran saat dia melihat seorang wanita sedang marah-marah ke pelayan karena pesanannya salah. Hermansyah mendekat dan mencoba menenangkan. "Maaf ya, Mbak, kalau kurang sambal, saya ada simpan sedikit di tas," candanya. Wanita itu tertawa, namanya Maria, kru dari bagian hiburan asal Meksiko. Ia ceria, suka menari, dan punya suara tertawa yang bisa terdengar dari 3 kabin sebelah. Mereka cepat akrab karena Maria kagum dengan kejujuran dan keluguan Hermansyah. Sementara Hermansyah terpikat dengan semangat hidup dan cara Maria bikin taco yang katanya mirip lemper tapi pakai daging banyak. Hubungan mereka tumbuh secara alami. Mereka sering ngobrol setelah shift, saling bantu saat kerja, dan kadang curi-curi waktu untuk duduk berdua di dek belakang, menatap bintang. Hermansyah tahu ini salah. Dia sudah menikah, tapi entah kenapa, hatinya terasa berbeda. Maria juga tahu Hermansyah punya istri, tapi dia bilang, "Aku nggak mau rebut kamu, tapi kalau kamu serius, aku siap berbagi." Setelah pergulatan batin panjang, dan konsultasi dengan teman sekamarnya yang malah menyemangati, Hermansyah akhirnya menikah secara sederhana dengan Maria di negara tempat kapal sandar berikutnya, dengan syarat Maria tetap bekerja dan mereka menjalani hidup sambil jalan. Izin dari Annelies, itu nanti saja dibahas. Reaksi Annelies, Hermansyah akhirnya memberanikan diri menelepon Annelies dan jujur. "Sayang, aku ada berita, jangan marah ya." Annelies diam lama. Lalu dia bilang, "Kalau kamu bisa adil, dan kamu yakin itu keputusanmu, aku tidak akan meninggalkanmu, tapi kamu harus siap dengan tanggung jawabnya." Hermansyah kaget, dia kira bakal dilempar piring atau dideportasi. Tapi ternyata Annelies justru lebih dewasa dari yang dia bayangkan. Cuma satu syaratnya, jangan bohong lagi. Istri ketiga, Ayumi, dari Jepang. Beberapa bulan kemudian, kapal pindah jalur pelayaran ke Asia. Disinilah cerita jadi makin rumit. Hermansyah bertemu Ayumi, seorang petugas spa asal Jepang. Awalnya Hermansyah cuma datang buat refleksi karena pinggangnya encok. Tapi setelah 2 kali pijat, yang sakit bukan cuma punggung, hatinya juga mulai terasa hangat. Ayumi pendiam, kalem, dan punya ketertarikan besar pada budaya Indonesia. Ia suka batik, suka nasi goreng, dan bahkan bisa menyebut nama Kang Sule, karena pernah nonton sinetron Indonesia saat kuliah. Mereka saling cocok, meski komunikasi sering kacau. Hermansyah pernah bilang, "Saya sayang kamu." Tapi Ayumi kira itu permintaan tukar jadwal, tapi cinta memang butuh perjuangan. Ayumi, seperti Maria, tahu Hermansyah sudah menikah, tapi lagi-lagi, kisah ini berulang. Mereka menikah dalam perayaan kecil saat kapal libur sandar di Yokohama, dan sekarang, jumlah istri Hermansyah menjadi 3. 1 Eropa, 1 Amerika Latin, 1 Asia, tinggal 1 lagi dan lengkap 4 penjuru mata angin. Istri keempat, Amina, dari Maroko. Pertemuan terakhir adalah yang paling tak terduga. Saat kapal singgah di kawasan Timur Tengah, Hermansyah bertemu Amina, seorang wanita dari Maroko yang sedang jadi penumpang. Mereka bertemu di ruang ibadah kapal, dan dari sana, percakapan demi percakapan bergulir. Amina adalah tipe yang kalem tapi kuat, lembut tapi tegas. Dia menyukai Hermansyah karena kejujurannya, dan anehnya, saat Hermansyah bilang dia sudah punya 3 istri, Amina hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau kamu bisa adil, aku tidak masalah, lelaki yang jujur langka. Aku tidak ingin jadi yang pertama, tapi izinkan aku jadi yang terakhir." Dan begitulah, tanpa direncanakan, Hermansyah resmi memiliki 4 istri dari 4 benua berbeda. Kehidupan 4 istri, komedi, kekacauan, dan kebingungan. Bayangkan saja, 1 minggu Hermansyah video call dengan Annelies yang nanya kabar bunga di taman.
Minggu berikutnya, dia dimarahi Maria karena lupa ulang tahunnya. Hari selanjutnya, dia belajar cara menunduk sopan untuk menyapa Ayumi lewat video. Dan akhir pekan dia ditelepon Amina, yang nanya kapan bisa pulang untuk makan harira dan ikut salat berjamaah. Perbedaan budaya jadi makanan sehari-hari. Annelies suka sarapan roti dan keju, Maria minta chilaquiles. Ayumi masak sup miso, Amina malah puasa Senin Kamis. Annelies ingin bicara panjang dan diskusi. Maria ingin dimanja. Ayumi tidak bicara banyak tapi suka perhatian kecil. Amina ingin kepastian. Hermansyah bingung. Kadang dia lupa ini hari giliran siapa di telepon. Pernah saking capeknya, dia mengucapkan selamat tidur dalam bahasa Jepang ke Annelies, yang langsung curiga, "Kamu baru dari mana?" Kini Hermansyah hidup sebagai legenda di antara para kru kapal. Orang-orang memanggilnya Bank Internasional. Ada yang kagum, ada yang iri, ada juga yang yakin dia pasti sering lupa tanggal penting. Hidup Hermansyah sekarang bisa dibilang seperti drama sinetron, yang ditulis oleh penulis FTV, dan diproduksi langsung oleh kapal pesiar internasional. Setelah menikah dengan Annelies, Belanda, Maria, Meksiko, Ayumi, Jepang, dan Amina, Maroko, ia resmi menjadi pria 4 benua, satu hati, walau kadang hatinya serasa dicabik-cabik kalender dan zona waktu. Kehidupan dengan 4 istri, bergiliran dan bermodal kuota. Karena semua istrinya tinggal di negara masing-masing dan punya kehidupan sendiri, Hermansyah menjalani model pernikahan jarak jauh. Tapi bukan LDR biasa, ini LDR 4 arah. Dia punya sistem kalender pribadi. Minggu pertama, telepon Annelies, laporan soal kesehatan dan perkembangan taman. Minggu kedua, kirim video masak ke Maria sambil bilang, "Aku kangen taco buatanmu." Minggu ketiga, video call Ayumi sambil pakai kaos bertuliskan, "Ganbate," biar terkesan niat. Minggu keempat, ngaji bareng Amina via aplikasi dan diskusi soal rencana mudik ke Maroko. Setiap bulan dia sisihkan gaji untuk 4 rekening, 4 paket kiriman hadiah, dan 4 jadwal ulang tahun, yang sering ketukar. Pernah sekali dia salah kirim voice note, "I love you sayang," ke Ayumi padahal maksudnya untuk Maria. Akibatnya, 2 hari kemudian dia harus rekam video klarifikasi sambil pegang kertas bertuliskan, "Maafkan aku lelah tapi setia." Reaksi orang sekitar, teman-teman sekapal ada yang kagum, ada yang ngiri, ada juga yang yakin Hermansyah pasti punya jimat pengasihan. "Gila lu, men, kita cari satu aja susah, lu dapat kuartet." Keluarga di kampung awalnya kaget. Emaknya sampai nanya, "Kamu kerja di kapal atau buka kantor urusan cinta internasional?" Tapi setelah melihat Hermansyah bahagia dan bertanggung jawab, ibunya hanya pesan satu, "Jangan lupa salat, dan jangan bikin malu kampung." Masyarakat sekitar, apalagi setelah videonya viral, karena salah satu istrinya pernah buat vlog tentang, "Suamiku punya 3 istri lain," banyak yang penasaran. Hermansyah pernah ditawari jadi bintang acara talk show, tapi ia menolak, karena katanya, "Bukan mau tenar, saya cuma pengen adil." Tantangan terbesar, bukan uang, bukan cemburu, tapi keadilan dan kelelahan emosional. Hermansyah bilang, punya 4 istri itu bukan soal senang-senang. Capeknya bukan cuma fisik, tapi pikiran. Kalau satu istri ngambek, kita bisa rayu. Kalau 4 ngambek bareng, kita lebih baik nyemplung ke laut. Ia harus belajar banyak, tentang kesabaran, komunikasi, dan memahami perbedaan karakter. Kadang satu istri ingin romantis, yang lain ingin waktu sendiri, yang satu pengen diskusi panjang soal masa depan, yang satu cuma pengen ditemani nonton drama. Dia mengaku pernah stres, pernah nangis diam-diam di kabin, dan sempat terpikir untuk berhenti. Tapi ia kembali bertahan karena dia merasa ini bukan pilihan yang dia buat sembarangan. Ia mencintai semuanya, dan ia tahu risikonya sejak awal. Pesan dari Hermansyah. Di akhir, Hermansyah menyampaikan pesan yang mungkin tak terduga. Cinta itu bukan tentang siapa yang paling cantik, paling pintar, atau paling perhatian, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk tetap kamu perjuangkan, bahkan saat kamu sendiri merasa lelah. Pernikahan itu bukan soal jumlah, tapi soal tanggung jawab. Kalau kamu belum bisa berlaku adil, jangan coba-coba, karena ini bukan FTV, ini hidup nyata. Kalau ditanya apakah saya bahagia, jawabannya, iya, tapi bukan bahagia yang tanpa beban, ini bahagia yang penuh kerja keras. Akhir yang menyentuh, kini, Hermansyah tetap bekerja di kapal, tapi dengan jadwal yang lebih fleksibel. Ia mulai menabung untuk membuka usaha sendiri agar bisa lebih sering pulang dan berkumpul dengan istri-istrinya secara bergiliran. Salah satu momen paling menyentuh adalah saat keempat istrinya bertemu langsung untuk pertama kalinya di Turki.
dalam pertemuan yang diatur diam-diam oleh Hermansyah dan seorang konsultan pernikahan lintas budaya, mereka duduk satu meja, saling mengenal, saling menyadari bahwa mereka semua mencintai orang yang sama, bukan karena sempurna, tapi karena hatinya tulus. Mereka tak langsung akrab, tapi mereka saling menghormati, dan Hermansyah, duduk di tengah, hanya bisa tersenyum sambil berpikir, kalau ini bukan anugerah, aku nggak tahu lagi apa. Penutup, kisah Hermansyah mungkin terdengar gila, tak masuk akal, bahkan mustahil, tapi hidup memang tak selalu harus logis. Kadang, cinta datang dari arah yang tak terduga. Dan ketika hati cukup luas untuk menampungnya, dunia pun terasa kecil. Dari kapal pesiar, menuju empat hati, dan akhirnya pulang ke diri sendiri.